pernah ada titik di hidupmu di mana semuanya terasa terlalu bising? Bukan hanya suara di luar, tapi juga suara di dalam kepala. Pikiran yang tidak berhenti, kecemasan yang datang tanpa diundang, dan perasaan seolah hidup berjalan lebih cepat daripada kemampuanmu untuk mengejarnya. Kamu mencoba tenang, tapi justru semakin gelisah. Kamu mencoba mengendalikan semuanya, tapi yang kamu rasakan justru kehilangan kendali sedikit demi sedikit. Hari-hari terasa penuh, tapi hatimu kosong. Kamu tertawa, berbicara, menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diam. Dan mungkin di saat seperti itu, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa hidup terasa seberat ini? Pertanyaan itu tidak selalu kamu ucapkan dengan suara keras, tapi ia terus berputar di dalam pikiranmu. Seolah ada bagian dari dirimu yang lelah, tapi tidak tahu harus berhenti di mana. Kamu ingin istirahat, tapi bahkan saat kamu berhenti, pikiranmu tetap berlari. Kamu ingin damai, tapi justru terjebak dalam kekacauan yang kamu ciptakan sendiri tanpa sadar. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan hidup, keadaan, atau bahkan dirinya sendiri. Padahal, jika kita mau jujur, tidak semua beban itu benar-benar datang dari luar. Sebagian besar justru lahir dari cara kita memandang, menafsirkan, dan merespons apa yang terjadi. Kita memperbesar hal kecil, kita mengulang hal yang sudah selesai, dan kita mencemaskan hal yang bahkan belum tentu terjadi. Tanpa kita sadari, pikiran kita menjadi sumber kebisingan terbesar dalam hidup kita sendiri. Dan semakin kita mencoba melawan kebisingan itu dengan cara yang sama, semakin kita terjebak di dalamnya. Disinilah ajaran Marcus Aurelius menjadi begitu relevan. Seorang pemimpin besar yang hidup di tengah tekanan, peperangan, dan tanggung jawab yang tidak ringan. Namun di balik semua itu, ia justru menemukan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Ketenangan batin yang tidak mudah goyah, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena cara berpikirnya berbeda. Ia tidak mencari ketenangan dari dunia luar yang selalu berubah, tapi dari dalam dirinya sendiri yang ia latih setiap hari. Dan mungkin, tanpa kita sadari, apa yang selama ini kita cari di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja kita belum pernah benar-benar belajar untuk menemukannya. Marcus Aurelius memahami sesuatu yang sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak semua hal layak untuk kita pikirkan terlalu dalam. Dan tidak semua hal membutuhkan reaksi emosional dari kita. Ia hidup di dunia yang keras, penuh tekanan, penuh ketidakpastian, bahkan sering berada di tengah ancaman yang nyata terhadap hidupnya sendiri. Namun yang menarik, ia tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh tentang keadaan. Ia tidak sibuk menyalahkan dunia karena tidak berjalan sesuai keinginannya. Sebaliknya, ia justru mengarahkan perhatiannya ke satu hal yang benar-benar bisa ia kendalikan, yaitu pikirannya sendiri. Ia sadar bahwa kekacauan di luar tidak akan pernah benar-benar bisa dihentikan. Akan selalu ada masalah, akan selalu ada orang yang tidak sesuai harapan, dan akan selalu ada situasi yang berada di luar rencana. Tapi di balik semua itu, selalu ada satu ruang kecil yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Ruang itu adalah cara kita merespons. Dan disitulah letak kebebasan kita yang sebenarnya. Seringkali kita merasa hidup ini berat bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena kita terus-menerus menolak kenyataan. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin masa depan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita merasa kecewa, marah, bahkan putus asa. Padahal dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Dunia berjalan dengan caranya sendiri. Dan semakin kita memaksakan kehendak kita pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, semakin kita menyakiti diri kita sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan bukan tentang mengubah dunia agar sesuai dengan kita, tapi tentang menyesuaikan cara kita melihat dunia. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau menyerah. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih bijak dalam memilih di mana kita harus berusaha dan di mana kita harus melepaskan. Bayangkan jika selama ini kamu menghabiskan begitu banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, seperti masa lalu yang sudah selesai, atau opini orang lain yang tidak bisa kamu kendalikan, atau kemungkinan buruk di masa depan yang belum tentu terjadi. Semua itu menguras energi tapi tidak memberi hasil apapun. Sekarang bayangkan jika energi itu kamu tarik kembali.
dan kamu gunakan hanya untuk hal-hal yang benar-benar berada dalam kendalimu, seperti sikapmu, keputusanmu, dan cara kamu menjalani hari ini. Disitulah perlahan kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beban yang sebelumnya terasa berat mulai berkurang, bukan karena hidupmu berubah secara drastis, tapi karena caramu memandang hidup mulai berubah. Dan perubahan kecil dalam cara berpikir itu, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak besar pada ketenangan hatimu. Kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kamu tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa kedamaian itu bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Ia selalu ada, menunggu kamu berhenti sejenak dan melihat ke dalam dirimu sendiri. Coba kamu perhatikan dengan lebih jujur ke dalam dirimu sendiri. Berapa banyak dari kegelisahan yang kamu rasakan hari ini benar-benar berasal dari kejadian nyata, dan berapa banyak yang sebenarnya hanya berasal dari pikiranmu sendiri. Seringkali kita tidak sadar bahwa pikiran kita memiliki kebiasaan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Ia mengambil satu kejadian kecil, lalu membesarkannya seolah itu adalah masalah besar. Ia menciptakan skenario yang bahkan belum tentu terjadi, lalu membuat kita merasakannya seolah itu nyata. Misalnya ketika seseorang tidak membalas pesanmu, faktanya sederhana, dia belum membalas, hanya itu. Tapi pikiranmu mulai bergerak, mungkin dia sengaja mengabaikanku, mungkin aku melakukan kesalahan, atau mungkin aku tidak sepenting itu baginya. Dari satu kejadian kecil, pikiranmu membangun cerita panjang yang penuh asumsi. Dan tanpa sadar kamu mulai merasakan kecemasan, kesedihan, bahkan rasa tidak percaya diri. Padahal semua itu belum tentu benar. Inilah yang dimaksud oleh Marcus Aurelius ketika ia mengatakan bahwa kita sering tersiksa bukan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Pikiran kita bukan selalu teman yang bisa dipercaya. Kadang ia justru menjadi sumber masalah terbesar. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia terbiasa bekerja tanpa kita sadari. Ia mengisi kekosongan dengan asumsi. Ia menghindari ketidakpastian dengan menciptakan kepastian palsu. Dan seringkali kepastian itu justru membuat kita semakin gelisah. Disinilah pentingnya kesadaran. Kemampuan untuk melihat pikiran kita sendiri tanpa langsung mempercayainya. Ketika sebuah pikiran muncul, kita tidak harus langsung mengikutinya. Kita bisa berhenti sejenak lalu bertanya apakah ini benar atau hanya asumsi. Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah banyak hal. Karena saat kamu mulai mempertanyakan pikiranmu, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi korban dari pikiran yang terus berlari tanpa arah. Sebaliknya, kamu menjadi pengamat yang tenang. Kamu melihat pikiranmu datang dan pergi, tanpa harus terlibat dalam setiap cerita yang ia ciptakan. Ini bukan hal yang mudah. Karena selama ini kita terbiasa mempercayai semua yang kita pikirkan. Kita menganggap bahwa jika kita memikirkan sesuatu berarti itu pasti benar. Padahal tidak selalu begitu. Banyak dari pikiran kita hanyalah refleksi dari ketakutan, pengalaman masa lalu, atau kebiasaan lama yang belum kita sadari. Dan selama kita terus mempercayainya tanpa pertanyaan, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama. Namun begitu kamu mulai menyadarinya, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi bereaksi secepat dulu. Kamu memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Dan di dalam jarak itulah, ketenangan mulai tumbuh perlahan. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu mengendalikan bagaimana kamu merasakan hidup itu sendiri. Setelah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, langkah berikutnya adalah belajar membedakan mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya tambahan dari pikiranmu. Ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya tidak mudah. Karena selama ini, kita terbiasa mencampur adukan fakta dengan interpretasi. Kita melihat sesuatu, lalu langsung memberi makna tanpa menyadarinya. Padahal fakta dan opini adalah dua hal yang sangat berbeda. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi, tanpa tambahan apapun. Sedangkan opini adalah cerita yang kita bangun di atas fakta itu. Masalahnya seringkali kita lebih percaya pada cerita daripada kenyataan. Misalnya seseorang berbicara dengan nada yang menurutmu dingin. Faktanya hanya itu. Nada suaranya terdengar dingin. Namun pikiranmu mulai menambahkan makna. Dia tidak menyukaiku. Dia sedang marah padaku. Aku pasti melakukan kesalahan. Padahal belum tentu semua itu benar. Bisa saja dia sedang lelah.
Bisa saja dia sedang memikirkan hal lain, atau bahkan memang seperti itulah cara bicaranya. Namun karena kita terlalu cepat memberi makna, kita akhirnya menciptakan emosi yang sebenarnya tidak perlu. Disinilah letak pentingnya kejernihan berpikir yang sering ditekankan oleh Marcus Aurelius. Ia melatih dirinya untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa menambahkan drama yang tidak perlu, tanpa memperumit hal yang sebenarnya sederhana. Ketika kamu bisa melihat fakta tanpa langsung menilainya, kamu memberi dirimu ruang untuk tetap tenang. Kamu tidak lagi terseret oleh emosi yang berasal dari asumsi. Sebaliknya, kamu menjadi lebih objektif, lebih jernih dalam melihat situasi, dan lebih bijak dalam menentukan respon. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli. Ini justru membuatmu lebih adil terhadap dirimu sendiri, karena kamu tidak lagi menyiksa dirimu dengan pikiran yang belum tentu benar. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua hal perlu ditanggapi secara emosional. Kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membiarkan sesuatu tetap sederhana, melihatnya apa adanya, tanpa tambahan cerita yang hanya membuatmu semakin lelah. Semakin kamu melatih ini, semakin kamu akan merasakan perbedaannya. Hal-hal kecil yang dulu mudah mengganggu, kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh hal sepele. Kamu tidak lagi larut dalam asumsi yang tidak pasti. Dan perlahan kamu mulai merasakan ketenangan yang lebih stabil. Bukan karena hidupmu bebas dari masalah, tapi karena kamu tidak lagi memperbesar masalah yang sebenarnya kecil. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, melainkan dari cara pandangmu yang menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah kamu mulai menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Namun di titik ini kamu mungkin mulai bertanya dalam hati, jika kita belajar untuk tidak terbawa emosi, jika kita berusaha melihat segala sesuatu dengan lebih tenang dan jernih, apakah itu berarti kita harus menjadi orang yang dingin? Apakah itu berarti kita harus berhenti merasakan? Apakah itu berarti kita harus menahan semua emosi yang muncul di dalam diri kita? Jawabannya tidak. Ketenangan bukan berarti ketiadaan emosi. Ketenangan adalah kemampuan untuk merasakan tanpa kehilangan kendali. Banyak orang salah memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh kecewa. Padahal emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Kamu tidak bisa menghindarinya dan kamu juga tidak perlu menghindarinya. Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana menghadapinya dengan bijak. Marcus Aurelius sendiri tidak pernah mengajarkan untuk mematikan perasaan. Ia justru mengajarkan untuk tidak diperbudak oleh perasaan itu. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan dikuasai oleh emosi. Ketika kamu merasakan emosi, kamu masih memiliki ruang untuk berpikir. Kamu masih bisa memilih bagaimana kamu akan bertindak. Namun ketika kamu dikuasai oleh emosi, kamu kehilangan kendali itu. Kamu bereaksi tanpa berpikir. Kamu mengatakan hal yang mungkin kamu sesali. Kamu mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Dan setelah semuanya terjadi, kamu baru menyadari bahwa kamu tidak benar-benar mengendalikan dirimu saat itu. Disinilah ketenangan menjadi sangat penting. Bukan untuk menghilangkan emosi, tapi untuk memberi jarak antara emosi dan tindakan. Bayangkan ketika kamu marah, ada jeda kecil antara rasa marah itu muncul dan tindakan yang kamu ambil. Jeda itu mungkin hanya beberapa detik, namun disitulah letak kekuatanmu. Jika kamu bisa memperluas jeda itu, meskipun hanya sedikit, kamu memberi dirimu kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijak. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu mulai bertindak dengan kesadaran. Dan semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat kendalimu terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mudah terbakar oleh emosi sesaat. Kamu tidak lagi hanyut dalam perasaan yang datang dan pergi. Sebaliknya, kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang dalam menghadapi situasi yang sebelumnya membuatmu goyah. Ini bukan proses yang instan. Akan ada saat di mana kamu masih terbawa emosi. Akan ada momen di mana kamu merasa gagal mengendalikan diri. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang terpenting bukan kesempurnaan, tapi kesadaran. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu terbawa emosi, itu sudah merupakan langkah maju. Karena kamu mulai melihat dirimu dengan lebih jujur. Dan dari kejujuran itu, perubahan mulai terjadi. Perlahan, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa,
tapi karena kamu tidak lagi membiarkan emosi menentukan siapa dirimu. Di tahap ini, kamu mulai memahami satu hal yang seringkali sulit diterima oleh banyak orang, bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kamu ubah. Dan lebih dari itu, tidak semua hal memang perlu kamu ubah. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendalimu. Cuaca yang tiba-tiba berubah, orang lain yang bersikap tidak sesuai harapanmu, masa lalu yang sudah terjadi dan tidak mungkin kamu ulang, bahkan hasil dari usaha yang sudah kamu lakukan pun tidak sepenuhnya berada di tanganmu. Namun anehnya, kita sering menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan hal-hal tersebut. Kita menolak kenyataan. Kita berharap semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa kecewa, marah, bahkan putus asa. Padahal semakin kita melawan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, semakin kita menyiksa diri kita sendiri. Disinilah inti dari ajaran Marcus Aurelius tentang penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah, bukan berarti kamu berhenti berusaha. Penerimaan adalah memahami batas antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak, dan memilih untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang berada di luar batas itu. Bayangkan jika selama ini kamu terus berusaha mengubah hal-hal yang memang tidak bisa diubah, seperti mencoba mengendalikan pikiran orang lain, atau berharap masa lalu bisa diperbaiki, atau menuntut dunia untuk selalu adil sesuai versimu. Semua itu hanya akan membuatmu lelah, tanpa hasil yang benar-benar berarti. Sekarang bayangkan jika kamu mulai melepaskan itu semua, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar itu bukan wilayah kendalimu. Energi yang sebelumnya kamu habiskan untuk melawan kenyataan, kini bisa kamu gunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Seperti memperbaiki sikapmu, menguatkan dirimu, dan mengambil tindakan yang benar-benar bisa kamu lakukan saat ini. Di titik ini kamu mulai merasakan kelegaan yang berbeda. Seolah ada beban besar yang perlahan terangkat dari pundakmu. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu berhenti menambah beban yang tidak perlu. Kamu tidak lagi memaksa hidup untuk berjalan sesuai rencanamu. Kamu mulai berjalan bersama hidup, bukan melawannya. Dan dari situ ketenangan mulai tumbuh dengan cara yang lebih alami. Kamu menjadi lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi mudah hancur hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Karena kamu tahu, selama kamu masih memiliki kendali atas dirimu sendiri, kamu masih memiliki arah. Dan selama kamu masih memiliki arah, kamu tidak benar-benar tersesat. Inilah bentuk kekuatan yang seringkali tidak terlihat. Bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tapi kekuatan untuk menerima dunia apa adanya, tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Semakin dalam kamu memahami batas kendali, semakin kamu mulai menyadari satu sumber kegelisahan lain yang selama ini mungkin tidak kamu sadari, yaitu keinginan untuk mengontrol segalanya. Keinginan ini sering muncul secara halus. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin hasil sesuai dengan usaha. Kita ingin orang lain bertindak sesuai dengan harapan kita. Dan tanpa sadar, kita membangun gambaran di kepala tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Masalahnya, hidup jarang sekali mengikuti gambaran itu. Dan disitulah kegelisahan mulai muncul. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasa frustrasi. Kita merasa seolah-olah hidup tidak adil. Padahal mungkin masalahnya bukan pada hidup itu sendiri, tetapi pada ekspektasi yang kita bangun. Marcus Aurelius memahami bahwa keinginan untuk mengontrol segalanya adalah ilusi. Kita bisa merencanakan, tapi kita tidak bisa memastikan. Kita bisa berusaha, tapi kita tidak bisa menjamin hasil. Dan semakin kita memaksakan kontrol atas hal-hal yang tidak pasti, semakin kita merasa kehilangan kendali. Ini terdengar paradoks tapi nyata. Semakin kamu ingin mengontrol segalanya, semakin kamu merasa tidak tenang. Sebaliknya, ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, justru disitulah kamu mulai merasakan ketenangan. Bukan karena hidup menjadi pasti, tapi karena kamu tidak lagi menuntut kepastian dari sesuatu yang memang tidak pasti. Bayangkan jika kamu menjalani hidup tanpa harus memastikan semua hal berjalan sempurna. Kamu tetap berusaha, kamu tetap melakukan yang terbaik, tapi kamu tidak lagi terikat pada hasilnya. Jika berhasil, kamu bersyukur. Jika tidak, kamu belajar, tanpa drama yang berlebihan, tanpa menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, tanpa merasa bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Di titik ini, kamu mulai merasakan kebebasan yang berbeda.
Kamu tidak lagi hidup dalam tekanan untuk selalu benar. Kamu tidak lagi takut berlebihan terhadap kesalahan. Kamu mulai melihat hidup sebagai proses, bukan hasil akhir. Dan dari cara pandang itu muncul ketenangan yang lebih stabil. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tidak lagi panik menghadapi ketidakpastian. Karena kamu tahu, ketidakpastian adalah bagian dari hidup, bukan sesuatu yang harus dihindari. Semakin kamu melatih diri untuk menerima ini, semakin ringan langkahmu dalam menjalani hidup. Kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi yang terlalu berat. Kamu tidak lagi memaksa hidup untuk selalu masuk ke dalam rencana yang kamu buat. Sebaliknya, kamu mulai berjalan dengan lebih fleksibel, lebih terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Dan dari situlah, kamu menemukan bahwa ketenangan bukan datang dari kepastian, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang, bahkan di tengah ketidakpastian. Di titik ini ada satu hal lagi yang sering diam-diam mencuri ketenangan kita tanpa kita sadari, yaitu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Sejak kecil kita terbiasa dinilai, dari cara kita berbicara, bertindak, hingga keputusan yang kita ambil. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan kebutuhan untuk diterima. Kita ingin dianggap baik, kita ingin dihargai, kita ingin tidak dipandang rendah, dan semua itu wajar sebagai manusia. Namun masalah mulai muncul ketika penilaian orang lain menjadi penentu utama nilai diri kita. Kita mulai menyesuaikan diri secara berlebihan. Kita mulai menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai takut melakukan sesuatu hanya karena khawatir akan pendapat orang lain. Dan perlahan, kita kehilangan kebebasan kita sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, padahal pada saat yang sama mereka pun sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Ironis bukan? Kita merasa diperhatikan padahal sebenarnya tidak sebanyak itu. Kita merasa dinilai, padahal sebagian besar orang bahkan tidak benar-benar memikirkan kita. Namun pikiran kita membuat semuanya terasa begitu besar. Dan karena itu kita hidup dalam tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Bayangkan jika kamu terus-menerus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu akan selalu merasa kurang, karena ekspektasi itu akan terus berubah. Tidak akan pernah ada titik di mana semua orang benar-benar puas. Dan jika kebahagiaanmu bergantung pada hal itu, maka ketenanganmu akan selalu rapuh. Namun ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi terlalu takut untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusanmu kepada semua orang. Kamu mulai hidup dengan lebih jujur, lebih sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Ini bukan berarti kamu menjadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Ini berarti kamu tidak lagi mengorbankan dirimu hanya untuk mendapatkan persetujuan. Kamu tetap menghargai orang lain, tapi kamu juga menghargai dirimu sendiri. Dan dari keseimbangan itulah ketenangan mulai tumbuh. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh kritik. Kamu tidak lagi terlalu terbang tinggi oleh pujian. Kamu menjadi lebih stabil, lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu sudah tidak terlalu bergantung pada penilaian luar, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih kuat, yaitu rasa cukup dari dalam diri. Perasaan bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa berharga. Dan dari situlah ketenangan yang lebih dalam mulai muncul. Bukan karena semua orang menyukaimu, tapi karena kamu akhirnya bisa menerima dirimu sendiri. Setelah kamu mulai melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain, perjalanan menuju ketenangan belum benar-benar selesai. Karena ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Ketenangan bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap selamanya. Ia adalah sesuatu yang harus dilatih, dijaga, dan dirawat setiap hari. Seperti tubuh yang membutuhkan olahraga agar tetap kuat, pikiran juga membutuhkan latihan agar tetap jernih. Tanpa latihan, pikiran akan kembali pada kebiasaan lamanya. Kembali overthinking. Kembali menciptakan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Kembali terbawa emosi tanpa sadar. Inilah sebabnya Marcus Aurelius menulis refleksi setiap hari. Bukan karena ia sudah sempurna, justru karena ia tahu bahwa pikirannya perlu terus dilatih. Ia mengingatkan dirinya sendiri tentang hal-hal yang penting, tentang apa yang bisa ia kendalikan, tentang bagaimana seharusnya ia merespons kehidupan, dan tentang bagaimana tetap tenang di tengah segala tekanan. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang sederhana. Tidak perlu sesuatu yang rumit,
Mulailah dengan menyadari pikiranmu. Setiap kali muncul pikiran negatif, jangan langsung dipercaya. Berhenti sejenak, amati, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar atau hanya ketakutan? Latihan kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar. Kamu mulai mengenali pola pikiranmu. Kamu mulai menyadari kapan kamu mulai terbawa arus. Dan perlahan kamu belajar untuk tidak langsung hanyut di dalamnya. Selain itu, kamu juga bisa melatih dirimu dengan refleksi harian. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk melihat kembali apa yang kamu lakukan. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami apa yang kamu lakukan dengan baik, apa yang bisa kamu perbaiki, dan bagaimana kamu bisa menjadi sedikit lebih baik esok hari. Latihan ini sederhana tapi sangat kuat, karena ia membuatmu tetap sadar. Ia membuatmu tidak hidup secara otomatis tanpa arah. Dan dari kesadaran itulah, ketenangan mulai terbentuk dengan lebih kokoh. Kamu tidak lagi hanya bereaksi terhadap hidup. Kamu mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Setiap keputusan menjadi lebih terarah. Setiap respon menjadi lebih bijak. Dan yang paling penting, kamu mulai merasakan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang jauh atau sulit dijangkau. Yang ada di dalam dirimu. Dan setiap hari, melalui latihan kecil yang kamu lakukan, kamu sedang mendekatkan dirimu pada ketenangan itu. Bukan dengan cara yang instan, tapi dengan cara yang nyata dan bertahan lama. Di titik perjalanan ini, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi sekadar tentang apa yang kamu miliki atau apa yang kamu capai, tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap momen yang diberikan kepadamu. Dan disinilah satu kesadaran penting mulai muncul perlahan, bahwa hidup ini sebenarnya sangat singkat, lebih singkat dari yang sering kita sadari. Kita sering hidup seolah-olah memiliki waktu yang tidak terbatas, menunda hal-hal penting, menunda berubah, menunda menghargai apa yang sudah ada, seolah-olah selalu ada hari esok untuk memperbaiki semuanya. Padahal, tidak ada jaminan tentang itu. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri tentang kefanaan hidup, bukan untuk membuat dirinya takut, tapi justru untuk membuat dirinya lebih sadar, lebih menghargai waktu yang ia miliki, lebih bijak dalam menggunakan energinya, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kamu benar-benar menyadari bahwa waktu itu terbatas, cara pandangmu akan berubah. Hal-hal kecil yang dulu kamu perbesar, mulai terasa tidak terlalu penting. Konflik yang tidak perlu, mulai kamu lepaskan. Kebiasaan menunda, mulai kamu kurangi. Karena kamu tahu setiap waktu yang terbuang tidak akan kembali. Dan setiap momen yang kamu sia-siakan adalah bagian dari hidupmu yang hilang selamanya. Namun kesadaran ini bukan untuk membuatmu cemas. Bukan untuk membuatmu terburu-buru. Justru sebaliknya, ia mengajarkanmu untuk hidup dengan lebih hadir, lebih penuh, lebih sadar. Kamu mulai menikmati hal-hal sederhana yang sebelumnya terlewat. Seperti udara pagi, percakapan ringan, atau momen tenang ketika kamu sendirian. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memikirkan masa depan yang belum terjadi, dan kamu tidak lagi terjebak di masa lalu yang sudah selesai. Kamu mulai hidup di saat ini, karena hanya di saat inilah kamu benar-benar hidup. Dari sini, ketenangan mulai terasa lebih dalam. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu terus melompat ke masa lalu dan masa depan. Kamu kembali ke sekarang, ke momen yang sedang kamu jalani. Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Bukan dalam pencapaian besar, bukan dalam pengakuan orang lain, tapi dalam kesadaran sederhana bahwa hidup ini sedang terjadi di sini saat ini. Dan selama kamu bisa hadir sepenuhnya di dalamnya, kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Karena ketenangan itu tidak datang dari memiliki lebih banyak waktu, tapi dari bagaimana kamu menggunakan waktu yang sudah kamu miliki. Pada akhirnya, semua yang sudah kamu pahami sampai titik ini akan membawamu pada satu kesadaran yang lebih dalam. Bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus kamu tunggu sampai hidupmu sempurna. Bukan sesuatu yang baru bisa kamu rasakan ketika semua masalah selesai. Karena jika kamu menunggu itu, kemungkinan besar kamu akan menunggu seumur hidupmu. Hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Akan selalu ada tantangan baru. Akan selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, dan akan selalu ada momen di mana kamu merasa lelah atau kehilangan arah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang bisa kamu latih, yaitu bagaimana kamu berdiri di tengah semua itu. Apakah kamu akan ikut goyah setiap kali keadaan berubah,
Atau kamu memilih untuk tetap tenang, meskipun situasi tidak mendukung? Marcus Aurelius memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghindari kesulitan, tapi pada kemampuan untuk tetap teguh di dalamnya. Ia tidak mencari hidup yang mudah. Ia melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat, dan dari situlah ketenangan sejati muncul. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena dirinya menjadi lebih stabil. Bayangkan jika kamu menghadapi masalah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan dengan panik, bukan dengan overthinking, tapi dengan sikap yang lebih tenang dan sadar. Masalah itu mungkin tetap ada, tapi dampaknya terhadap dirimu akan sangat berbeda. Kamu tidak lagi merasa hancur hanya karena satu kegagalan. Kamu tidak lagi kehilangan arah hanya karena satu kesalahan. Sebaliknya, kamu melihat setiap kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, sebagai sesuatu yang bisa kamu pelajari, sebagai sesuatu yang bisa membuatmu lebih kuat. Di titik ini, kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa baik-baik saja. Kamu membawa ketenangan itu kemanapun kamu pergi, baik saat semuanya berjalan lancar, maupun saat semuanya terasa berat. Kamu tetap memiliki pijakan. Kamu tetap memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Semakin kamu melatih ini, semakin kamu menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang rapuh. Ia bukan sesuatu yang mudah hilang hanya karena keadaan berubah. Ia menjadi bagian dari dirimu. Sesuatu yang tumbuh dari dalam dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang terjadi di luar. Dan di titik itu, kamu akhirnya memahami bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa terasa damai. Karena kedamaian itu sendiri sudah kamu bangun dari dalam dirimu. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi lebih mudah. Tapi karena cara pandangmu yang mulai berubah secara perlahan. Dan dari perubahan kecil itu, lahir ketenangan yang lebih nyata. Kamu tidak lagi terlalu sibuk mengejar dunia yang tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal di luar dirimu. Sebaliknya, kamu mulai kembali ke dalam, ke tempat di mana semua ini sebenarnya bermula. Ajaran Marcus Aurelius bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tapi tentang menjadi manusia yang sadar. Sadar akan pikirannya, sadar akan batas kendalinya, dan sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Mungkin kamu masih akan merasa gelisah di beberapa hari ke depan. Mungkin kamu masih akan overthinking. Mungkin kamu masih akan merasa lelah menghadapi hidup, dan itu tidak apa-apa. Karena ketenangan bukan berarti kamu tidak pernah goyah. Ketenangan berarti kamu tahu bagaimana kembali ketika kamu mulai goyah. Kamu tahu kemana harus pulang, yaitu ke dalam dirimu sendiri. Ke tempat di mana kamu bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat kembali apa yang benar-benar penting. Hidup ini tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi ia selalu memberi kesempatan untuk belajar. Dan setiap pengalaman, baik atau buruk, bisa menjadi jalan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Jika kamu mau melihatnya dengan cara yang berbeda, jadi mungkin mulai hari ini kamu tidak perlu lagi mencoba mengendalikan segalanya. Tidak perlu lagi memaksakan semuanya berjalan sempurna. Cukup lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jaga pikiranmu, jaga sikapmu, dan jalani hidup dengan lebih sadar. Langkah demi langkah, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan yang berlebihan. Dan jika kamu merasa narasi ini berbicara kepadamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang mencari ketenangan. Dan tuliskan di kolom komentar, apa hal yang paling sering mengganggu ketenanganmu akhir-akhir ini. Karena dari situ kita bisa belajar bersama. Dan mungkin perlahan-lahan kita semua bisa menemukan ketenangan yang selama ini kita cari.